Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammad dan ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin al hadis. Baik, para hadirin semua, yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, kepada Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, dan tak lupa kepada teman-teman saya, teman-teman seperjuangan, dan khususnya kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para pendengar sekalian. Nah, baik, di sini saya atas nama Supriyatna dengan NIM 2212514 dari kelompok 2 dengan judul materi konsep dasar atau definisi perencanaan pendidikan. Nah, yang seperti kita ketahui, dari perencanaan pendidikan itu mengandung dua kosakata, yaitu ada yang pertama ada perencanaan dan yang kedua ada pendidikan. Apa sih itu perencanaan? Nah, jadi perencanaan itu adalah serangkaian kebijakan dan aturan-aturan yang dilakukan atau yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan peluang atau hambatan untuk mencapai tujuan yang baik di masa yang akan datang. Nah, jadi perencanaan merupakan suatu kebijakan yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dan mempertimbangkan peluang untuk mencapai tujuan yang baik di masa yang akan datang. Terus yang kedua yaitu ada definisi pendidikan. Pendidikan itu seperti yang kita telah ketahui, pendidikan adalah usaha dasar atau usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran atau proses terjadinya belajar mengajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau mengembangkan kemampuan peserta didik, terkhusus kemampuan spiritual dan keagamaan. Terus yang kedua ada pengertian definisi perencanaan pendidikan. Nah, tadi kita telah menyampaikan atau mendengarkan definisi perencanaan dan definisi pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses penetapan atau menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Nah, jadi simpelnya tuh perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan kebijakan yang akan dicapai gitu. Terus selanjutnya yaitu ada ruang lingkup perencanaan pendidikan. Ruang lingkup perencanaan pendidikan itu ada dua. Yang pertama ada dari aspek spesial, yang kedua dari aspek fisik atau sifat dan karakteristik. Nah, dari aspek spesial ini ada 3 bagian atau ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada perencanaan pendidikan nasional. Perencanaan pendidikan nasional yaitu mencakup seluruh proses dan layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi pemerintah pusat itu menyediakan layanan dan seluruh proses pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
yang seperti telah kita ketahui kan, kata nasional itu adalah suatu kata kebangsaan gitu tuh, atau diri dari bangsa itu sendiri. Terus yang kedua ada perencanaan regional. Apa sih yang dimaksud perencanaan regional? Nah, jadi pendidikan regional yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat untuk diberlakukan wilayah tertentu. Jadi dia tuh perencanaan pendidikan tuh dia memiliki ciri khas yang lain gitu tuh, atau memiliki perbedaan dibanding dengan daerah-daerah lain atau wilayah-wilayah lain. Misalnya perencanaan pengembangan layanan pendidikan tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Nah, terus ada selanjutnya ada aspek sifat atau karakteristik. Dari aspek spesial tadi ada 3, sekarang aspek sifat dan karakteristik juga ada 3. Yang pertama ada perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses pembangunan pendidikan yang esensial dalam koordinator perencanaan pembangunan nasional. Nah, jadi yang pertama tuh ada proses pendidikan yang mencakup seluruh dari aspek yang terkait dengan proses pembangunan perencanaan pendidikan tersebut. Terus yang kedua ada perencanaan pendidikan komprehensif, yaitu perencanaan pendidikan yang disusun secara sistematik atau rasional, objektif, yang mengangkat keseluruhan konsep penting dalam layanan pendidikan. Sehingga perencanaan itu bagaimana memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, jadi ada yang kedua tuh ada perencanaan pendidikan komprehensif yang disusun secara sistematik, rasional dan objektif guna mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Terus yang terakhir atau yang ketiga ada perencanaan pendidikan strategik, yaitu perencanaan pendidikan yang mengandung pokok-pokok perencanaan untuk menjawab persoalan atau opini isu yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Misalnya ada persoalan yang dihadapi dunia. Nah, jadi dari aspek spesial dan aspek sifat tadi memiliki ciri khas atau perbedaan masing-masing. Terus yang selanjutnya ada tujuan perencanaan pendidikan. Yang pertama ada standar pengawasan pola perilaku pelaksana pendidikan. Maksudnya dengan perencanaan pendidikan itu kita bisa mengawasi pola pikir perilaku pendidikan atau pola pikir perilaku pelaksana pendidikan. Terus kita bisa mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberikan dan mengetahui siapa yang terlibat atau siapa yang ada gitu dalam struktur organisasi pelaksanaan program tersebut. Terus ada juga sebagai arahan proses pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi kita dengan perencanaan pendidikan itu kita bisa mengarahkan proses pencapaiannya tujuan pendidikan. Terus ada fungsi dan peran perencanaan pendidikan. Nah, fungsi dan peran perencanaan pendidikan ini, kalau fungsinya perencanaan pendidikan ini memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kalau perannya untuk menjadi koordinat perencana dalam mencapai keadaan yang diinginkan, baik dari sosial, budaya, maupun aktivitas lainnya bagi keseluruhan masyarakat. Terus ada prinsip perencanaan pendidikan. Nah, kalau misal prinsip perencanaan pendidikan itu kalau misalnya ada pendidikan yang kayak kurang baik atau kurang berjalan gitu tuh, itu salah dari segi prinsipnya. Nah, prinsip perencanaan pendidikan yang baik itu memiliki prinsip yang objektif, rasional, dan sistematis, yaitu pendidikan
perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada. Jadi datanya itu tuh nggak ngasal atau nggak ngarang gitu tuh. Harus disusun dengan data yang sesuai fakta. Terus ada pentingnya perencanaan pendidikan itu yang pertama ada memberikan bimbingan atau arahan bagaimana perencanaan pendidikan dengan baik. Terus berfungsi sebagai sebuah bentuk antisipasi. Antisipasi apa? Antisipasi yang terhadap hambatan atau kesalahan yang akan terjadi. Nah, jadi perencanaan pendidikan ini berfungsi juga sebagai antisipasi kesalahan atau antisipasi perencanaan pendidikan yang gagal gitu tuh, yang buruk. Terus selanjutnya ada lanjutan dari pentingnya perencanaan pendidikan juga, yaitu sebagai arah untuk menata masa depan sehingga kegiatan-kegiatan terkait pendidikan yang direncanakan berjalan dengan lancar. Nah, jadi dengan dengan perencanaan pendidikan ini kita bisa menata atau mengelola sebuah lembaga dengan baik supaya bertujuan yang efektif dan efisien gitu tuh. Baik, mungkin hanya itu presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus di sini ada referensi yang saya ambil gitu dari sumber-sumber atau blog-blog Google. Mungkin hanya sekian. Burung Iran burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.